Oke, perkenalkan nama saya Komandi Prayoga dengan NPM 2021612168 kelas A4. Nah, di sini saya akan presentasikan yaitu metode perencanaan arsitektur, pemrograman arsitektur. Nah, di sini ada topik bahasan yang pertama yaitu ada definisi, ada pengertian. Yang kedua ada progres pemrograman. Nah, di sini proses pemrograman ada tiga, yaitu ada identifikasi masalah, konsep, skematik desain. Yang ketiga ada konsep arsitektur. Yang ketiga ada teknik presentasi. Yang keempat penyusunan program ruang. Kelima ada analisis tapak. Definisi atau pengertian. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi yang dimana informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman dapat dibagi dua, yaitu satu analisis dari kondisi existing, yaitu analisa site, profil pengguna, kode, batas, dan iklim. Kedua ada proyeksi masa depan, yaitu beberapa cerita desain yang harus dipertemukan atau diselesaikan agar supaya cocok, dan termasuk di sini adalah misi, tujuan, konsep, dan persyaratan tampilan atau performance. Yang ketiga yaitu proses program. Di sini ada identifikasi masalah. Ada what, apa itu proses arsitektur? Proses arsitektur merupakan sebuah proses yang berisikan langkah-langkah dalam membangun sebuah bangunan arsitektur. When, kapan dilakukannya proses arsitektur? Saat melakukan perancangan atau merancang sebuah bangunan arsitektur. Why, kenapa harus melakukan proses arsitektur? Supaya suatu yang dilakukan dengan struktur yang benar sehingga menjadi kesalahan yang ada. Where, di mana bisa dilakukan proses arsitektur, yaitu di studio perkantoran serta tempat-tempat yang berkaitan dengan proses pembangunan arsitektur. Siapa yang melakukan arsitektur? Seorang arsitek dibantu dengan staf konstruksi berupa klien. Bagaimana tahap-tahap proses arsitektur tersebut? Nah, di sini ada konsep. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Nah, di dalam konsep ini sendiri akan tertuang semua ide-ide dasar rencana dan tujuan pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Pembuatan konsep desain merupakan tahapan terpenting dan terumit dalam keseluruhan proses desain. Nah, di sini ada skematik desain. Skematik desain ada dua, yaitu skematik desain merupakan skematik desain awal pada proses perencanaan meliputi gambar-gambar, denah tanpa potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Kedua ada skematik desain. Tujuan yang dibuatnya desain skematik ini adalah untuk memastikan arsitek apakah benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Skematik desain ada 4 tahap, yakni yang pertama dapat mewujudkan kebutuhan home atau owner. Yang kedua menentukan lokasi rancangan desain. Yang ketiga menggunakan bubble diagram. Yang keempat merancang kebutuhan desain. Konsep arsitektural. Nah, di sini ada konsep arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud.
Di dalamnya, konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana, dan tujuan pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan owner. Ada Adapun hasil dari konsep desain berupa satu zona fungsi, dua ruang-ruang arsitektural, ketiga konsep bangunan dan sirkulasinya, keempat dasar dan teori perancangan, kelima selubung bangunan seperti dinding dan atap. Konsep arsitektural dan jenis-jenis konsep arsitektural. Yang pertama yaitu ada konsep metafora yang dimana bangunan toilet shape house Korea Selatan. Konsep metafora adalah konsep menggunakan perbandingan suatu desain dengan suatu objek lainnya. Yang kedua ada analogi. Ada bangunan Menara Eiffel di Prancis. Konsep analogi adalah konsep di mana perancangannya ingin memberikan analogi pesan untuk dipahami oleh penikmatnya. Yang ketiga ada pragmatik, ya, dalam bangunannya yaitu Cultural Center Swallow-Nest, Taiwan. Konsep pragmatik sendiri adalah konsep yang berdasarkan kepada persoalan-persoalan pragmatis yang diidentifikasikan untuk memecahkan masalah pada suatu bangunan. Esensi atau hakikat. Konsep esensi adalah konsep yang diterapkan pada suatu bangunan yang mengandung intisari atau hal yang pokok. Utopia, yang dimana utopia adalah konsep yang menerapkan khayalan idealis yang ekstrim dari perancangannya. Teknik presentasi. Presentasi proyek arsitektur sangat berguna dalam mempromosikan atau menjual yang kita buat dan juga untuk mempengaruhi konsumer. Ini juga dapat dianggap sebagai indikasi keterampilan artistik dan kepekaan desainer. Adapun teknik dari presentasi arsitektur sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan awal presentasi, yaitu mempersiapkan strategi dari awal serta menggunakan hasil pekerjaan yang ada sebagai bahan untuk dipresentasikan di hadapan klien. Kedua, ada menjawab masalah 5W plus 1H. Hal selanjutnya yakni diwajibkan dipikirkan dalam menyusun presentasi adalah faktor 5W plus 2H. Faktor tersebut yang akan dengan sendirinya membentuk kriteria presentasi seperti apa yang akan kita buat selanjutnya. Yang ketiga ada materi presentasi yaitu verbal dan visual. Presentasi verbal seperti kita berbicara juga menentukan kesuksesan sebuah presentasi, apalagi kita tambah dengan visual yang menjadi daya tarik saat presentasi. Yang keempat adalah daftar pertanyaan yang mungkin muncul. Saat menyampaikan sesuatu pada orang lain dalam presentasi tentunya sangat memungkinkan muncul pertanyaan. Untuk itu kita susun daftar pertanyaan yang mungkin muncul dalam tiap tayangan atau penyampaian presentasi maupun pertanyaan di luar materi yang masih berhubungan dengan proyek yang dipresentasikan. Yang kelima ada ruang dan durasi presentasi. Hal berikutnya yang tak kalah penting adalah tempat dan waktu presentasi. Nah, di sini tidak semua klien menyukai ruang presentasi indoor. Terkadang presentasi juga dilakukan di tempat umum tanpa media seperti proyektor, sehingga kita dapat membawa hard copy dari materi presentasi. Nah, ini ada programming ruang. Programming ruang merupakan suatu program yang berkaitan dengan inspek isi, yang dimana berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Nah, ada pun jenis-jenis pemrogramming ruang.
Yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Yang kedua ada hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Ada yang ketiga ada tuh kelompok ruang, di mana pengelompokan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung. Yang keempat ada besaran ruang. Besaran ruang sendiri adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang, yang dimana didasarkan atas kapasitas ruang. Yang kelima ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatannya, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangnya. Sirkulasi ruang. Nah, sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan mode transportasi. Nah, di sini ada analisis tapak. Pengertian analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perencanaan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Ada beberapa jenis analisis tapak, yakni yang pertama ada analisis tautan wilayah, analisis lingkungan, analisis topografi, analisis kebisingan, analisis aksesibilitas, analisis vegetasi, analisis bio, analisis iklim dan lintasan matahari, analisis drainase. Nah, di sini ada kesimpulan. Dalam merancang suatu bangunan harus ada pemrograman arsitektur karena sangat penting agar bangunan kita dapat terancang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta lingkungan tempat berdirinya bangunan arsitektur agar menghasilkan bangunan arsitektur yang sesuai. Baik, itu presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan permohonan. Om Santi Santi.